Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang sekarang kita akan membuat radio button ya, radio button dan checkbox gitu ya. Seperti biasa kita bikin dulu project yang baru, new project, dan kita masih pilihnya yang empty activity. Kemudian kita next. Kemudian saya tulis misalkan project radio button dan checkbox gitu ya, tinggal ditulis saja ini sebelah sini ya. Oke. Nah ini dia masih ngeload ya, masih ngeload, kita tunggu dulu bentar. Oke, kalau sudah akan tampil ya, kalau loadnya sudah akan tampil seperti ini. Jadi kita akan bikin dua layout nanti. Layout yang pertama atau halaman pertama itu untuk radio button, kemudian halaman kedua itu untuk checkboxnya. Nah sekarang kita ke activity main.xml-nya dulu. Seperti biasa kita pindah ke code-nya. Kemudian untuk layout kita samakan semua ya, dua-dua halamannya itu pakai linear layout. Kalau ada ini text view-nya kita hapus dulu aja, apa-apa, nanti kita tarik baru. Kemudian kalau linear layout, Anda harus ingat Anda memerlukan orientation. Ini ya, orientation, kita pilih yang vertikal. Kemudian kita kembali lagi ke desain, Anda ambil satu text view, kemudian text view-nya kita ganti tulisan, misalkan Anda silakan pilih angkatan Anda, misalkan kayak gitu ya. Oke. Ini ya. Nah sekarang kita ke button, kita pilih dulu yang radio group. Kemudian setelah radio group kita pilih radio button. Kita misalkan di sini saya contohkan aja ada 3 ya, jadi jangan banyak-banyak. Kemudian kita pilih button juga, satu button untuk pindah halamannya ya. Oke. Sekarang kita ke code. Radio grupnya kalau Anda lihat di sini ini belum ada ID-nya ya. Oke, lagi ya. Kita lihat di sini radio group ini dia belum punya ID, jadi kita bikin dulu ID untuk si radio group ini. Ya caranya gimana? Anda copy dulu aja ini nih. Ya, Anda copy dulu, kemudian Anda taruh sini. Nah, bedakan ID-nya. Kalau ini kan radio button ya, Anda kasih misalkan di sini radio, jangan deh, RG aja deh. RG. Nah, itu ya. Kemudian di sini saya kasih misalkan buttonnya tadi karena mau angkatan ya, saya kasih satu lah. Apa ya ini mau ganti aja. Misalkan nanti Anda ganti jadi 2000 berapa ya? 19 misalkan 18 dulu deh. 2018 kemudian ke 2019 misalkan programnya ya. Kemudian ini di 2020. Karena ini saya ganti ini nah ini betul ya, ini ID-nya ya, yang pertama 1, yang kedua 2 misalkan, terus yang ketiga saya ganti menjadi 3. Kemudian button untuk next-nya saya ganti ini jadi next. Kemudian ini adalah ke halaman 2. Nah seperti ini ya, set dulu. Oke, nggak ada error sama sekali ya kalau warning ya, jadi masalah. Kemudian ke main activity.java. Nah di sini ada yang harus kita ganti, beberapa yang harus kita ganti. Kalau kita ganti sih bentar. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini kita tambahin nah ini nih kasih im aja, dia udah tahu implement. Nah kita kan mau membuat radio group ya, radio group. Nah ini ada tuh radio group dot, no ini juga udah dikasih tahu on check, yang ini ya pilihnya on check change listener. Jadi pada saat dicek dia ngerubah gitulah ya bahasanya gitu. Kita klik kayak gini, ini pasti error. Kemudian nanti Anda arahkan ke errornya.
Nah, implement method di sini ada ya. Kemudian ada klik yang atasnya on check change yang ini. Kemudian ada oke. Nah, ini udah nggak error lagi. Kemudian seperti biasa kita akan deklarasikan variabel-variabel yang kita ikut sertakan di sini ya. Kalau text view kan memang tidak ada variabel yang kita ikut sertakan. Berarti di sini hanya ada radio group, radio button sama button. Itu aja ya. Nah, oke, kita masuk, kita deklarasikan dulu pertama dari segi radio group. Nah, ini radio group. Ini saya samakan aja variabelnya, namanya dengan ID-nya RD. Kemudian yang radio button, nah ini saya samakan aja 1, 2, 3 gitu ya variabelnya, nama variabelnya. Kemudian untuk button saya kasih nama apa ya, lanjut aja deh gitu ya. Ini saya arahin mana ini tadi yang mau, nah ini input class ya. Nah, sekarang seperti biasa kita nyari dulu ID-nya. Radio button RG sama dengan tipenya apa? Tipenya adalah radio group. Radio group find view by ID. Kita cari ID-nya r.id id.rg ya tadi namanya. Nah, oke, lanjutnya kita ke radio button. Radio buttonnya kan ada 1 ya. 1 itu dia adalah radio button. Kemudian find view by ID r.id. Tadi 1 ya. Itu penamaan bebas aja ya. Sebetulnya ini mas saya supaya mempermudah saja. Nah, kemudian untuk yang kedua tinggal kita kopas aja. Ini saya ganti. Ini juga sama saya ganti. Lanjut ke yang ketiga. Oke, kemudian selanjutnya adalah tombol lanjut ya. Sama dengan dia berupa button find view by ID r.id. Apa ya tadi, next ya kalau nggak salah. Nah, next. Betul ya, berarti next. Nah, sekarang kita akan fungsikan untuk radio button sama buttonnya itu sendiri. Nah, untuk radio button sama kayak tadi ya, jadi ngambilnya kan yang ini ya. Nah, ini nih kan radio group. Kita lihat nih radio group di sini kita ibaratkan dengan variabel apa? Variabel RG. Maka kita tulis RG dot on sama yang tadi on check on check mana cari ya? Set on check, sorry. Nah, ini ada ya. Nah, ini nih. Ini ya, set on check change listener ya. Nah, yang ini berarti di halaman ini ya. Kita lanjut kayak kemarin. Nah, sekarang kita belum dulu mengaktifkan yang radio grupnya, karena di sini sebetulnya udah ada ya, tinggal nanti coding aja. Cuman kita akan mengaktifkan dulu untuk yang lanjut yang ini. Nah, kenapa? Karena kalau Anda taruh nanti setelah si button lanjutnya itu taruh setelah radio group kan, nanti jadi si buttonnya ini, si button buat pindah halaman itu tidak akan bisa pindah halaman sebelum Anda ngepilih dulu si radio button gitu. Jadi kita akan fungsikan di sini apakah dia mau ngecek dulu radio button atau enggak, pokoknya dia bisa pindah halaman gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti ini mah kayak kemarin ya, kita ke intent seperti biasa, lanjut dot set. Nah, ini set on click listener, kemudian new view dot on click listener. Nah, ini udah langsung bikin kan ya. Nah, kayak kemarin ya, intent misalkan sama dengan new intent, ini kelas berapa, main activity dot this, mau pindahin ke kelas mana. Oh, ini saya belum masih kelasnya ya. Saya taruh aja lah misalkan
halaman checkbox dot class. Nah, ini kita bikin dulu halamannya ya. Bentar, ini kita betulin dulu intennya, kita import class. Kemudian ke halaman checkboxnya kita klik kanan, new Java class. Sini saya samakan dengan yang sudah saya tulis, halaman apa nulisnya tadi? Enggak ini. Nah, ini ya. Udah. Kita balik lagi ke main activity-nya. Oke, ini udah oke. Kita tinggal start activity. Apa yang kita start activity-nya? Ini kan nama intennya, variable intennya apa? I. Ya, dah. Nah, ini berarti yang ini sudah oke. Ya, sekarang kita akan membuat ke yang radio button-nya ya. Nah, radio button. Kita lihat di sini radio button-nya dia diibaratkan integernya adalah I. Maka kita akan buat pemisalan. Jika I-nya itu adalah sama dengan kita lihat ID yang ini nih, r.id.1 kan ya. Kita buat r.id id.1. Nah, maka apa yang dilakukan gitu kan? Kalau Anda dulu pernah ingat ya, waktu yang pembelajaran algo juga sama kan, if itu ada if else dan lain sebagainya. Kita bikin if-nya if bersarang ya, if nested. Jadi if aja gitu ya. Nah, kemudian kita akan bikin toast, ini pelajaran yang kemarin ya. Toast.make text. Nah, yang ini ya. Make text apa? Make text-nya di halaman ini. This saya akan tulis misalkan Anda angkatan itu berapa ya? Yang ke satu teh 2019 sama kita lihat dulu ke sini, kita cocokkan 2018 itu kan. Kemudian toast dot long dot show. Nah, ini ya. Oke, ini udah. Ini adalah yang pertama. Lanjut kita ke yang kedua. Sini kita kopas saja. Ini 2, ininya 2019. Kemudian ini lanjut yang ketiga. Ini kita angkatannya 2020 ya. Nah, ini main activity yang pertama. Kemudian kita bikin, kan tadi kita udah bikin halaman yang keduanya ya, halaman checkbox.java-nya. Sekarang kita bikin yang layout-nya. New. Ini saya tulis lagi sama aja lah, halaman checkbox ya. Oke. Di sini sama ya, kita ganti layoutnya jadi linear layout. Di sininya kita kasih Android orientationnya adalah vertikal. Oke, seperti ini ya. Kita balik ke desain. Seperti biasa ya, tadi kita ambil satu text view, kemudian buttonnya kita ambil checkbox, kita ambil 3 aja. Nah, kalau checkbox kan gitu ya, bisa lebih dari satu pilihan ya. Jadi itu keuntungannya. Kalau tadi kan sebetulnya radio button dia cuma bisa satu pilihan aja. Nah, kita ambil button, di sini akan saya fungsikan di mana si yang kita pilih itu dia akan muncul di bawah. Jadi nggak kayak toast gitu ya, jadi akan muncul. Nah, kita tambahin satu lagi teks view di sini. Misalkan udahlah kita aja lah ya. Kita balik ke kodenya, misalkan text view yang pertama, Anda suka buah apa? Saya tulis misalkan pilihan checkbox yang ID-nya saya samakan dengan namanya. Anggur misalkan. Anggur. Terus mangga. Nah, ini juga mangga. Kemudian apa lagi? Durian misalkan. Durian. Terus di sini ID-nya
tampilkan. Ininya tampilkan. Itu ya. Maaf kalau ada suara-suara berisik ya. Nah, kemudian di halaman, kita akan coding di halaman keduanya. Ini kan cuma ada public class kayak gini aja ya, seperti yang kemarin saya bilang. Kalau misalkan Anda bikin ke halaman yang keduanya, Anda copy aja gitu ya. Biar apa? Biar mempermudah. Anda balik ke main activity-nya, kemudian Anda copy berarti dari extend ya, ini extend app compare. Ini Anda copy, kemudian nah, terus lanjut di sini nih. Override sampai sini ya. Ini karena dia ini kemarin ini ya bentuknya. Nah, ini kita kan pakainya di halaman kedua ya. Berarti halaman, nah ini udah dikasih tahu checkbox. Seperti biasa kita deklarasikan dulu ya. Jadi yang ada di sini nih. Yang ada di sini itu kan checkbox button. Oh iya, text view ini nanti akan kita fungsikan untuk menampilkan. Ya, maka ini misalkan jawaban misalkan. Jadi text view-nya ini ID-nya saya ganti jawaban. Kenapa? Karena yang ini akan kita fungsikan teksnya saya hapus. Kalau yang ini nggak perlu ya. Kita nanti Anda lihat nih seperti fungsinya buat apa. Oke, pertama kita ke checkbox dulu. Checkbox. Nah ini ya, saya kasih aja checkbox singkatannya CK1, CK2, CK3, kita ada 3 CK ya. Kemudian ada buttonnya itu button, saya kasih buttonnya tampil misalkan, itu dah. Kemudian ada text view. Text view-nya itu misalkan apa ya, jawaban. Surat bikin, mau terserah Anda ya. Tapi kalau mau belajar sesuaikan aja dulu dengan ini ya. Ini buttonnya seperti biasa kita arahkan. Oke. Sekarang seperti biasa juga berarti di sini kita akan nyari ID-nya dulu. CK1 sama dengan dia adalah checkbox. Nah, kemudian find view by ID, kemudian r.id apa ya yang pertama anggur. Nah, anggur. Kemudian ini kita copy lagi. Kenapa? Karena sama ya. Kita tinggal ganti-ganti aja ininya 2. Ini bukan anggur, ini mangga. Kemudian CK3-nya ini terakhir apa ya, durian. Nah, kemudian kita tampilkan kita panggil yang button, tampil di sini adalah button, find view by ID, r.id apa ya, lanjutkan kalau nggak salah, tampilkan. Nah ini betul, ID-nya tapish, ID-nya adalah tampilkan. Nah ini ya. Kemudian text view di sini kita lihat saya ngasih tulisan variabelnya saya kasih nama jawaban sama dengan dia adalah sebuah text view. Text view-nya find view by ID r.id tadi apa ya, jawab kalau nggak salah. Nah betul, jawaban. Oke, udah. Nah sekarang akan kita fungsikan si buttonnya supaya dia bisa memilih gitu ya. Ini tuh dia mau seperti apa gitu. Nah berarti seperti tadi ya, tampil kan ini mah buttonnya ya. Set on click listener new view on click listener. Oke, ini dia error. Anda arahkan saja ke sini, implement method, Anda klik OK. Oke ya, ini kurang ya. Anda lihat aja di problemnya, katanya butuh tanda kurung gitu. Kita tambahin aja di sini. Nah, itu ya. Salah ternyata. Harusnya di belakangnya ya, kalau nggak salah ya.
Nah, betul. Nah, gitu ya. Oke, udah. Nah, sekarang akan kita lihat ini pada saat dia diklik apa yang dia lakukan. Nah, kita kan di sini ada stringnya, maksudnya ada tulisan ya. Jadi tulisan yang pertama kita pengen dia anggur, mangga, atau durian. Jadi yang akan kita tampilkan itu adalah string. Maka kita akan bikin dulu string buildernya. Jadi di sini selain 3 ini saya kasih lagi satu lagi string. Nah, ini udah ada dikasih ini sama dia. String builder saya kasih misalkan pilihan. Kemudian kayak intent kita kasih di sini. Nah, di sini tadi apa ya, pilihan sama dengan string builder, berarti kan kalau intent juga tadi new intent ya, kita kasih berarti new string builder nih ya, kayak intent penulisan sini sih. Nah, ini ya. Nah, kita cek ini errornya apa. Pilih new string builder. Bentar, ini apa katanya? Missing implement method. Oh, ini salah. Kita kasih ini betul ya, pilihan. Betul. String buildernya pilihan. Nah, taruh di sini. Oh, sebentar. Ini masih belum, nggak mau. Method body. Bentar. Bentar ya. Bentar ya. Barusan tuh gini kan ya. New tampil.set on click listener, new view.on click listener, betul. Di sini string, betul ya tulisannya betul, string builder. Betul, harusnya betul sih. Oke, harusnya. Oh iya, salah. Tadi harusnya bukannya, bentar, ini teh. Nah, harusnya kita tulis di sini nih. Coba ya. Tadi kan kalau awal itu dia saya dulu ya. Nah, ini di sini kan ini gini. Oke, dia bilang unknown kelas, berarti di sini dia nggak tahu dia harusnya dia nggak termasuk ke kelas manapun gitu ya. Nah, karena ini bukan variabel, lupa ya saya ini, karena ini bukan variabel nih, ini udah berbentukan variabel, berarti dia harus ada di dalam kelas, dalam void harusnya. Nah, betul kan, harusnya di sini gitu ya. Nah, kemudian kita cek sama kayak tadi if. Nah, cuman if-nya di sini kalau misalkan si CK1, if CK1 yang dipilih dot is check, oke, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita kan tadi udah ngasih text view ya, text view kita variabelkan jawaban. Jadi di text view itu kita nyuruh ngisi. Jadi di sini text view-nya variabelnya apa? Variabelnya adalah jawaban. Nah, maka jawabannya itu kita suruh apa? Suruh ngeluarin apa? Happen. Apa yang kita keluarin? Tadi apa? Anggur ya? Anggur. Kemudian kita kasih /n buat spasi ya. Ini mah kayak waktu yang apa? Algo juga sama gitu ya. Ini copy. Gitu kan? Nah, ini CK2. CK2 teh bukan anggur apa ya? Mangga ya. Kemudian terakhir itu adalah CK3. Di sininya adalah durian. Ya, nah, terakhir kita suruhkan dia teh untuk nge-show gitu ya, atau memperlihatkan kalau nanti si jawaban itu nyuruh ngasih pilihan tadi gitu ya. Ya, maksudnya gini. Jadi si text view-nya ini disuruh ngasih pilihan ini. Pilihan ini apa? Ini nih, string builder tadi ya. Jadi kita tulis berarti jawaban dot set text. Set text. Nah, set text apa di dalam pilihan apa di dalam jawaban tersebut? Dia adalah pilihan string buildernya ya. Oke, ini sudah oke.
Kita cek di sini nggak ada error sama sekali, kita save. Terakhir kita ke Android Manifest. Oke, seperti biasa ya, ini Anda copy, dari activity sampai activity. Kemudian Anda paste di bawahnya, intentnya Anda hapus. Kemudian di sini halaman checkbox ya, Anda tinggal ganti halaman. Nah, ini udah ngasih tahu. Oke, ini sudah beres. Anda tinggal build. Kemudian Anda seperti biasa generate ya. Just exiting dulu. Ini karena saya udah punya ya. Baiknya nanti Anda ingat-ingat di mana nyimpannya. Oke, ininya key 678. Kita next, kita pilih release, finish. Oke, ini dia lagi nge-grendal. Saya pause dulu ya biar nggak terlalu panjang ininya. Oke, nah ini udah selesai ya. Grendel invocation finish katanya. Kemudian di sini nih, ini nggak ada sama sekali error kan ya, successful. Kita berarti tinggal back ke tempat projectnya. Ini saya udah buka yang project saya ya, itu dia dari sini. Kemudian tadi project radio button dan checkbox nih ya, app release. Ini kita tinggal open aja. Kalau Anda misalkan keberatan untuk yang Nox-nya ya, bisa diinstal aja APK-nya di HP sendiri. Nah, kemudian nanti dicek betul atau enggak gitu ya. Seperti itu. Oke, dia mulai running. Oke, ini berhasil install. Silakan pilih angkatan Anda katanya. Ini misalkan saya pilih 2012, Anda angkatan 2012. 2019, Anda angkatan 2019. 2020 terus kan ya, Anda angkatan 2020. Nah, kemudian kita ke halaman 2. Oke, ini udah ada. Anda suka buah apa? Misalkan saya pilih anggur, tampilkan. Kok nggak ada ya? Ini berarti ada yang salah nih. Ini nggak mau dia. Oke, nggak mau. Kita cek dulu ya. Ini saya confirm. Saya hapus dulu ya yang rilisnya. Oke. Enggak. Yang sedang dipakai. Kita cek lagi. Dia nggak mau tampil kan ya. Berarti Android manifestnya udah, berarti yang masalah di sini nih. Jadi tadi itu kan apa namanya, string builder. Oke, CK1. Kalau CK1 dicek, maka jawaban text view-nya ya, text view-nya itu dia mengeluarkan anggur. Betul ya. Kalau misalkan si text view-nya itu dia apa namanya teh? Oh iya tuh. Kan ini tes string builder ya. Salah ini, maaf ya. Lupa sayanya. Harusnya ini kan ditaruh di teksnya, atau ngapain di sini ada text view ya, kalau misalkan di sini juga text view. Jadi di sini kan ada string builder. Jadi string builder itu nampilin stringnya gitu ya, supaya dia nyuruhnya nampilin stringnya. Ini malah disuruh text view, bukan string buildernya. Jadi di sini harusnya pilihan. Nah gitu ya. Jadi string buildernya pilihan. Oke. Pilihan. Gini ya. Nah, kalau masalah ID ini udah nggak ada trouble kan, berarti masalahnya cuma di sini aja sebetulnya. Jadi nanti kan si jawaban, si text view, mana text view? Nah ini si text view itu akan memperlihatkan apa? Memperlihatkannya adalah pilihannya. Apa pilihannya? Pilihannya adalah anggur atau mangga atau durian atau semuanya juga. Kita save seperti biasa, kemudian kita build tadi seperti tadi ya. Tulis finish. Tunggu dulu, ini saya press pause dulu ya. Oke, ini udah oke. Kita balik lagi ke project yang tadi ya.
Nah, ini ya, udah ada nih, udah ada tarik lagi listnya kan. Kemudian kita open lagi. Kita cek di notes-nya. Tungguin aja lah ya, biar nge-refresh. Nah oke, kita cek nih, harusnya kalau tadi kita pilih dulu yang angkatan ya, sekarang kita ke halaman 2-nya. Nah ini bisa ya, seperti itu. Kita pilih sekarang anggur, tampilkan anggur. Kalau mangga, anggur mangga. Kalau durian, anggur mangga durian. Nah kayak gini ya, seperti ini. Jadi ini nanti fungsinya untuk misalkan user itu disuruh milih, dia nanti mau menampilkan apa, apakah monitoring tegangan, apa monitoring arus atau gimana gitu ya. Nah ini ya, silakan Anda kerjakan. Kemudian untuk tugasnya, kalau misalkan untuk yang pertama itu kan gini ya, jadi untuk radio button Anda kan dibuat ke tos. Nah kalau yang untuk tugas Anda skip, bukan skip, Anda balik. Yang radio button Anda jadinya bikin tampilkan kayak gini gitu ya, dibuat tampil di bawah. Kalau ini kan yang checkbox ya, checkbox dibuat tampil di bawah, kemudian yang radio button itu dibuat toast gitu ya, sorry, yang radio button dia dibuat toast. Nah sekarang beda, yang radio button Anda suruh dia tampil di bawah, kemudian yang checkbox Anda suruh dia untuk toast ya, bisa dimengerti ya. Oke, seperti itu. Silakan kerjakan tugasnya. Jadi yang nanti dikumpulkan itu tugasnya. Yang sekarang yang Anda kerjakan sebagai latihan itu tidak perlu dikumpulkan nanti ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.